desire, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 242201057, kelas A kelompok 6, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai skema proses infeksi pada berbagai agen infeksius 2. Selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahap dalam siklus hidup parasit malaria. Tahap dalam siklus hidup parasit malaria perlu kita ketahui. Parasit malaria adalah mikroorganisme dari genus Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Parasit ini memerlukan 2 inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya, yaitu nyamuk Anopheles betina sebagai inang utama dan manusia sebagai perantara. Untuk yang pertama ada terminasi ke manusia. Terminasi ke manusia, orset malaria dalam bentuk parasit masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nyamuk menyuntikkan sporozoid ke aliran dalam darah manusia bersamaan dengan air liur yang berfungsi mencegah darah membeku saat nyamuk menggigit. Yang kedua, tahap hati. Setelah berada di aliran dalam darah, sporozoid bergerak menuju hati melalui pembuluh darah di dalam hati. Parasit memasuki sel-sel hati yang disebut hepatosit dan berkembang biak secara aseksual membentuk ribuan merozoid. Tahap ini disebut dengan tahap eksoseritrositik. Yang ketiga yaitu pelepasan merozoid ketika sporozoid berkembang di sel-sel hati yang disebut hepatozo yang berkembang di sel-sel hati. Sel-sel hati yang terinfeksi pecah melepaskan merozoid ke dalam aliran darah. Ini menandai terinfeksi pada sel darah merah. Yang keempat yaitu siklus eritrositik atau aseksual merozoid yang akan memasuki sel darah merah di mana mereka berkembang lebih lanjut di dalam sel darah. Parasit melewati beberapa tahap perkembangan termasuk tahap cincin trofozoid dan skizoid. Setelah parasit matang, sel darah merah pecah melepaskan merozoid baru ke aliran darah. Proses ini berulang dan menjadi penyebab utama gejala malaria seperti demam, menggigil, dan anemia. Yang kelima, pembentukan gametosis. Selain berkembang biak secara seksual, beberapa parasit berkembang menjadi bentuk seksual yang disebut gametosis dan metosis. Ini tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut di dalam tubuh manusia, tetapi menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan ke nyamuk. Yang keenam ada transmisi ke nyamuk, yaitu ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia yang terinfeksi. Gramid bersama darah masuk ke tubuh nyamuk. Di dalam perut nyamuk, gametosis memulai tahap produksi seksual. Yang ketujuh ada perkawinan gametosis. Di usus tengah nyamuk, gametosis jantan dan betina bergabung membentuk zigot-zigot. Kemudian berubah menjadi okinat yang mampu bergerak. Kedelapan,
Ada okista terbentuk okinat, yaitu menembus dinding usus nyamuk dan berkembang menjadi okista. Di dalam okista, parasit malaria berkembang biak secara ekstensif dan membentuk ribuan sporozoid baru. Tahap terakhir yaitu perkembangan sporozoid. Perkembangan sporozoid setelah matang, sporozoid keluar dari aukista dan bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk ketika nyamuk tersebut menggigit manusia lain. Sporozoid ditularkan kembali melalui siklus baru. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.